lagi dengan kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Perikanan Universitas Abu Tama. Kami di sini sedang melakukan survei yang kedua atau praktek lapangan yang kedua mata kuliah itu limnologi yang diasuh oleh Bu Liandayani. Kami di sini sedang berada di Kuala Giging. Ini area ekstuaria perbatasan antara Kampung Lambadalu bersama dengan Lamujung, daerah Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Di sini terdapat beberapa produktivitas primer dan sekunder. Untuk penjelasan masalah produktivitas sekunder dan primer akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produktivitas primer. Produktivitas primer adalah organisme autotrof yang menghasilkan nutrien dalam bentuk energi untuk mengkonsumsi nutrien dan menjadi energi. Ada beberapa poin dalam produktivitas primer. Yang pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis jasadrenik atau plankton yang hidup dengan mengikuti arus. Fitoplankton tidak dapat dilihat dengan kasat mata, harus dilihat dengan mikroskop. Jenis-jenis fitoplankton adalah diatom, contohnya adalah Zooxyra, Cytoceras, Sclerotinia dan lain-lain. Kemudian jenis yang kedua berupa alga hijau, yang berupa Rhinophoropsis, Dunaliella dan sebagainya. Di sini fitoplankton berfungsi sebagai produsen pertama pada siklus produktivitas primer. Yang kedua adalah pohon mangrove. Di sini bisa kita lihat ada beberapa jenis pohon mangrove. Yang pertama adalah jenis pohon mangrove api-api. Yang kedua adalah jenis pohon mangrove Rhizopora. Kemudian yang ketiga adalah jenis biota atau ikan yang terdapat di Kuala Giging ini. Ada beberapa jenis ikan seperti ikan kakap yang bernama Latin Latescar caliper. Kemudian ada cirideng, itu dalam bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia mungkin ikan liar. Kemudian ada tiram, ada umeng-umeng, ada kepiting dan lain-lain. Dan seterusnya ada juga tumbuhan air, itu dalam produktivitas primer. Kebetulan di sini tidak terdapat tumbuhan air dikarenakan mungkin di sini salinitasnya terlalu tinggi. Kemudian adalah jenis karang. Di sini juga tidak terdapat jenis karang dikarenakan di sini juga kedalaman air di sini terlalu rendah. Maka dari itu mungkin karang tidak bisa tumbuh di sini. Ini pun keadaan saat ini adalah keadaan air sangat surut. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang produktivitas sekunder. Adapun produktivitas sekunder itu salah satu adalah zooplankton. Zooplankton itu adalah jasad remik yang hidup melawan arus air, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya itu adalah Dapnia sp, Moina, Retivera, Artemia. Zooplankton itu termasuk adalah konsumen satu. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sekunder. Salah satunya itu adalah cahaya. Untuk cahaya bisa dilihat di perairan ekstuaria yang kami survei sekarang ini, cahaya itu sangat panas dan dapat menembus ke dasar perairan dikarenakan perairan yang kami survei sekarang ini tidak terlalu dalam, jadi cahaya itu masuk ke dalam. Dan pun cahayanya itu sangat panas dikarenakan tidak ada penghambat atau penghalang yang bisa menghalang cahaya itu masuk ke dalam perairan. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang kedua itu ada salinitas. Salinitas itu adalah jumlah kadar garam yang dinyatakan
dalam 1 liter air laut dalam satuan PPT atau per thousand. Salinitas yang terdapat di perairan Kuala Giging ini adalah berkisar 25 sampai 28 PPT. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer, di mana faktor-faktor tersebut seperti cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan energi ramah biota tersebut. Yang kedua adalah suhu. Jika suhu itu kurang, maka produktivitas suatu perairan itu akan kurang. Kecerahan sekarang kita tidak bisa melihat suatu kecerahan di perairan tersebut karena air laut lagi surut, jadi kecerahannya tidak bisa kita lihat. Yang keempat adalah kemangsaan, di mana kemangsaan ini di sini ada hewan-hewan yang tergantung hidup pada ikan-ikan yang lainnya, seperti ikan belanak yang memangsa ikan-ikan kecil yang hidupnya untuk memakan plankton. Saya akan melanjutkan penjelasan di mana di sini ada terdapat dua jenis pohon bakau. Yang pertama ini pohon bakau merah dan ini pohon bakau api-api. Dan juga terdapat di sini ada yang umai atau kepiting. Di mana kalau dari pohon bakau merah ini, kalau dari bahasa Latinnya Rhizopora mangle, ataupun yang satu lagi ini pohon bakau api-api, Visenia G. Dan kalau untuk ketahanan dari pohon bakau ini lebih kuat yang pohon mangrove merah karena akarnya agak melebar, sedangkan yang pohon mangrove api-api ini akarnya serabut kecil-kecil dia. Dan ada juga terdapat di sini itu kepiting atau kepiting yang kecil seperti ini, dia ini kerongkong kalau bahasa Aceh, kerongkong, sedangkan ini umai. Biasanya digunakan umai ini untuk kalau bahasa Aceh umui, digunakan untuk memancing ikan alternatif dari udang. Dimana fungsi dari pohon mangrove ini untuk menahan abrasi dan melindungi biota-biota yang ada di kawasan Kuala Giging ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang siklus ekosistem perairan, yaitu ada dua, primer dan sekunder. Di mana di sini yang menjadi produsen pertama yaitu fitoplankton dan menjadi konsumen kedua adalah zooplankton. Di mana fitoplankton ini dikonsumsi oleh zooplankton, selanjutnya zooplankton mengkonsumsi ikan kecil, dan ikan kecil ini dikonsumsi lagi oleh ikan besar, sehingga setelah ikan besar ini mati terjadi penumpukan di dasar perairan. Lalu terjadi proses penguraian, di mana proses penguraian ini sendiri dilakukan oleh bakteri anaerob, sehingga terbentuk nutrien ataupun unsur hara yang kemudian dikonsumsi kembali oleh fitoplankton untuk perkembangbiakannya. Begitulah seterusnya perjalanan ekosistem perairan. Sekian hasil survei kami yang kedua, atau praktikum kami yang kedua yang berlokasi di Kuala Giging, perbatasan antara Ramadanu dengan Lamujung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Jika banyak salah atau banyak kekurangan, kami mohon maaf. Untuk bagi teman-teman yang menonton, mohon subscribe-nya, like-nya, atau komennya jika banyak yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.